Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika dan kali ini kita masih membahas tentang transformasi. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui pengamatan tayangan video di YouTube, peserta didik dapat menentukan hubungan antara suatu titik dengan titik hasil rotasi dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat berkolaborasi, melakukan percobaan, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rotasi dengan benar. Yang ketiga, melalui pembuatan laporan, peserta didik dapat menyajikan hasil pembelajaran tentang rotasi dengan tepat. Materi prasyarat yang harus dikuasai yaitu adalah sistem koordinat. Transformasi sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada translasi atau pergeseran, yang kedua ada refleksi atau pencerminan, yang ketiga ada rotasi atau perputaran, dan yang keempat ada dilatasi atau perubahan ukuran. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang rotasi. Kalian tahu jam dinding kan? Tahu juga bagaimana pergerakan jarum jamnya? Kalian juga tentu mengetahui kincir angin. Tahu juga bagaimana pergerakan kincir anginnya kan? Oke, pernahkah kalian ke pasar malam? Tentu kalau kalian ke pasar malam, pasti akan melihat biang lala. Pergerakannya pasti juga tahu kan? Nah, hal apa yang kalian peroleh pada ketiga contoh tersebut? Dari pergerakan jarum jam dinding, pergerakan kincir angin, dan juga pergerakan biang lala. Itulah yang disebut dengan rotasi. Jadi, apa itu rotasi? Rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Sekarang, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah pesawat mainan pada titik koordinat P 30,10 bergerak berputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menuju titik Q. Setelah tiba di titik Q, pesawat melanjutkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik asal menuju titik R. Tunjukkanlah koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesius. Untuk penyelesaiannya, sekarang, mula-mulanya pesawat mainan itu berada di titik P. Kemudian dari titik P bergerak menuju titik Q sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, setelah sampai di titik Q, pesawat mainan tadi melanjutkan perjalanan ke titik P, yaitu sebesar 90 derajat sampai dengan titik R. Dari gambar dapat kita lihat bahwa perputaran titik P 30,10 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menuju titik Q min 10,30. Jika kita lanjutkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik Q menghasilkan titik tujuan R min 30, min 10. Jadi dapat kita tulis P 30,10 dirotasikan sejauh 90 derajat menuju titik Q, yaitu min 10,30. Dan dari titik Q, min 10,30
dirotasi sebesar 90 derajat menuju titik R, yaitu min 30, min 10. Misalkan pesawat mainan tersebut bergerak berputar min 90 derajat, di mana koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesiusnya? Dari gambar dapat kita lihat bahwa perputaran titik P 30,10 sebesar min 90 derajat, maka akan berada pada titik S. Nah, di situ ya, ada titik S. Besarnya atau koordinatnya yaitu 10, min 30. Jadi dapat ditulis dari titik P 30,10 dirotasi sebesar min 90 derajat akan menghasilkan titik S yaitu 10, min 30. Oke, sekarang dari contoh tadi kita bisa tahu sifat-sifat rotasi itu apa aja. Yang pertama, bangun yang diputar atau dirotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Dan yang kedua, bangun yang diputar atau dirotasi mengalami perubahan posisi. Nah, di sini ada beberapa rumus yang digunakan dalam rotasi. Antara lain, yang pertama, rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat AB, nanti dari titik awalnya X, Y akan menghasilkan bayangannya atau titik akhirnya min Y ditambah A ditambah B, X dikurangi A ditambah B. Kalau dirotasi sebesar 180 derajat dengan pusat A, B, maka dari titik awal X, Y akan menjadi min X ditambah 2A ditambah B, min Y ditambah 2B. Jika dirotasi sebesar min 90 derajat dengan pusat A, B, maka dari titik awalnya X, Y akan menghasilkan Y min B ditambah A, min X ditambah A ditambah B. Jika dirotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0 yang awalnya dari titik X, Y, maka akan menghasilkan min X, min Y, X. Kemudian kalau rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat di titik O atau titik 0,0 yang awalnya titik X, Y, maka bayangannya akan menjadi min X, min Y. Kalau dirotasi sebesar min 90 derajat dengan pusat di titik O 0,0, maka yang awalnya titik X, Y, maka akan menjadi Y, min X. Kenapa harus pakai rumus? Karena memperoleh hasil rotasi dengan cara menggambarnya terlebih dulu akan sangat tidak efektif. Jadi, kalau misalkan pakai rumus, itu akan mendapatkan hasil yang lebih singkat. Contoh soal. Diketahui titik P 1,4 dirotasi sejauh 180 derajat, dilanjutkan rotasi sejauh 90 derajat dengan pusat rotasi di titik O 0,0. Tentukan bayangan dari titik P. Penyelesaiannya, yang pertama, tadi titik P dirotasi 180 derajat pada pusat O 0,0 yang mulanya titik P, X, Y setelah dirotasi sebesar 180 derajat, maka bayangan dari titik P atau titik P aksen akan menjadi min X, min Y. Jadi, kalau titik P tadi 1,4 setelah dirotasi sebesar 180 derajat, bayangan dari titik P atau titik P aksen yaitu ada di titik min 1, min 4. Selanjutnya dari titik P aksen tadi dilanjutkan dengan rotasi sebesar 90 derajat. Nah, dari titik P aksen yang awalnya X, Y setelah dirotasi sebesar 90 derajat,
maka bayangannya, yaitu P double aksen atau bayangan yang kedua, itu akan menjadi min Y, X. Jadi awalnya tadi titik P aksen min 1, min 4, setelah dirotasi sebesar 90 derajat, akan menghasilkan P double aksen, yaitu 4, min 1. Nah, demikian ya pembelajaran hari ini tentang rotasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.